Wandami Bante, Iya baik, ya mohon Pak izin Uso. bertanya. Silakan ya. Ya, baik Bante, dalam khotbah Dhammacakkappavattana Sutta, Sang Buddha menjelaskan tentang atau menyinggung juga empat kebenaran mulia. Tetapi Ya, 5 orang pertapa itu baru ada satu yang tercerahkan, yaitu mencapai tingkatan Sotapanna. betul betul ya. Tetapi belum semuanya mencapai tingkatan arahat. Ya, Baru kemudian Sang Buddha menjelaskan atau membabarkan tentang Anatalakkhana Sutta. Nah, ya, setelah itu baru 5 orang petapa tercerahkan mencapai tataran kesucian arahanta. ya, Ya, seolah-olah Anatalakkhana Sutta lebih dalam, ya, lebih tinggi dari Dhammacakkappavattana Sutta. ya. Mengapa demikian, Bante? Iya, jadi Pak Uso, pertama yang harus kita ketahui bahwa Sang Buddha ini mengajarkan Dhamma kepada masing-masing orang dengan cara yang berbeda-beda. Kenapa? Karena Sang Buddha ini melihat kecenderungan dari masing-masing orang, kecenderungan dari masing-masing makhluk. Apa yang sudah ada, apa yang kurang. Nah, sehingga dalam mengajarkan Dhamma ini bisa berbeda-beda. Nah, di sini bukan berarti kemudian Anatalakkhana Sutta itu seakan-akan lebih tinggi daripada 4 kebenaran mulia atau Cattari Arya Sacani. Justru ajaran Buddha yang paling prinsipil, yang paling inti itu adalah 4 kebenaran mulia. Seluruh apa yang disampaikan oleh Sang Buddha itu selalu akan mengacu, akan merucut kepada 4 kebenaran mulia. Hanya saja untuk 5 petapa ini, itu mereka ini memang setelah kesemuanya mencapai kesucian Sotapanna, nah Sang Buddha melihat bahwa mereka bisa tercerahkan setelah mendengarkan Anatalakkhana Sutta, khotbah tentang karakteristik anatta yang bukan diri. Nah, ini untuk 5 petapa. Apakah semua orang demikian? Ya tidak. Sebagai contoh, misalnya ada seorang pemuda bernama Yasa, ya kan? Yasa ini datang kepada Sang Buddha, kemudian mendapatkan pembabaran Dhamma dari Sang Buddha, yang salah satunya adalah tentang 4 kebenaran mulia. Jadi ada pembabaran Dhamma yang sifatnya bertahap, dari dana, sila, surga, kemudian bahaya kesenangan indrawi, manfaat untuk meninggalkan kesenangan indrawi, baru kemudian 4 kebenaran mulia, Yasa ini mencapai kesucian Sotapanna. Nah, tetapi kemudian ketika bapaknya datang dan Sang Buddha membabarkan khotbah yang sama tentang 4 kebenaran mulia, Yasa mencapai kesucian arahanta. Karena apa? Karena untuk Yasa ini memang cocoknya adalah khotbah ini. Nah, tetapi untuk terutama adalah Pancawagya, itu adalah ketika mereka telah mencapai kesemuanya. Jadi pada saat mendengarkan Dhammacakkappavattana Sutta, salah satu dari mereka yaitu Bante Kondanya mencapai Sotapanna. Kemudian selama beberapa hari mereka melakukan retreat. Ya, Sang Buddha mengajarkan Dhamma kepada mereka dan akhirnya kesemuanya mencapai Sotapanna. Nah, hanya kemudian ada pembabaran Dhamma, yaitu berkenaan dengan sesungguhnya tidak ada yang namanya diri, tidak ada yang namanya roh aku, ya, dalam Anatalakkhana Sutta, yang tidak ditemukan di dalam 5 gugusan pembentuk makhluk ini dikatakan sebagai makhluk. Nah, baru kemudian mereka mencapai kesucian arahanta. Nah, itu karena memang kecocokan untuk mereka. Ditambah lagi memang khusus. Jadi kalau kita melihat dari tataran pembebasan dari seseorang, terbebas dari belenggu-belenggu atau kotoran batin, itu ada salah satu belenggu yang disebut sebagai mana. Mana itu pembandingan. Nah, di dalam mana masih ada kecenderungan anggapan bahwa ada self, ada diri, ada aku. Dan itu hanya bisa dihancurkan oleh seorang arahanta. Sementara seorang yang mencapai Sotapanna, kemudian lebih tinggi lagi Sakadagami, kemudian lebih tinggi lagi Anagami, bahkan masih punya kecenderungan anggapan bahwa ada aku, ada diri. Belum dihancurkan. Nah, akan dihancurkan ketika seseorang mencapai kesucian arahanta.
Sementara khotbah tentang karakteristik tanpa diri Anatta Lakkhana Sutta ini memang itu mengacu kepada atau menunjukkan kepada Pancawagya, bahkan kepada kita semua yang membaca, bahwa sesungguhnya tidak ada aku. Nah, ketika itu direalisasi, itu ditembus, dipahami menggunakan kebijaksanaan tinggi oleh Pancawagya ini, yang mana dihancurkan. Artinya mereka mencapai kesucian arahanta. Tetapi harus diingat, bahkan Anatta Lakkhana Sutta itu sendiri tetap bagian dari 4 kebenaran mulia. Kenapa? Karena ketika seseorang melihat bahwa segala sesuatu, termasuk ada 5 gugusan, yaitu jasmani, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan, kemudian juga adalah kesadaran, di situ memang tidak ada diri. Dan ketika melihat demikian, itu sudah bagian dari apa? Pandangan yang benar. Samadhi. Dan pandangan yang benar termasuk bagian dari kebenaran mulia yang keempat. Dan ketika itu direalisasi, ditembus, kemudian melenyapkan kotoran batin, termasuk pembandingan, kesombongan, di dalamnya ada kesombongan, keangkuhan, itu adalah apa? Melenyapkan sebab penderitaan. Sebagai kebenaran mulia yang kedua, ada sebab penderitaan, ada kemunculan penderitaan. Dan ketika itu dilenyapkan, sehingga duka penderitaan juga lenyap, itu adalah kebenaran mulia yang ketiga. Artinya bahkan penjelasan mengenai Anatta Lakkhana, karakteristik tanpa diri, termasuk bagian dari 4 kebenaran mulia. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa seakan-akan ini lebih inti, lebih dalam. Karena apa? Sesungguhnya apapun yang diajarkan Sang Buddha, itu bisa mengacu merujuk kepada 4 kebenaran mulia. Hanya kenapa kok Sang Buddha mengajarkan kepada Pancawagya Anatta Lakkhana Sutta? Karena memang Sang Buddha sekali lagi punya pengetahuan, yaitu kecenderungan masing-masing makhluk, sehingga tahu khotbah apa, penjelasan apa, poin dhamma apa yang bisa digunakan bagi mereka, bagi pendengar, untuk memahami dhamma. Nah, khusus Pancawagya adalah dengan pembahasan Anatta Lakkhana Sutta, khotbah tentang ketanpadirian, ketanpaakuan. Tetapi untuk yang lain, itu bisa berbeda-beda. Jadi begitu ya, Awuso ya. Terima kasih. Baik ya.